Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Perumpamaan bagi kita, kaum muslimin, kaum mukminin, sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram. Rizkinya mengalir datang dari berbagai penjuru. Fakafarat bi an'umillah. Lalu kemudian negeri itu penduduknya kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Apa yang terjadi kepada penduduk negeri itu? Allah timpakan rasa yang melekat dalam diri mereka, libasal ju, rupa apa? Pakaian lapar dan ketakutan. Nah itu. Jadi betapa pentingnya kita ini, manusia ini merdeka dari apa? Dari kelaparan dan dari rasa takut. Maka syarat berdirinya sebuah negara, mengayomi warga negaranya, penduduknya itu harus apa? Memberikan kesejahteraan lahir dan batin. Maka disinilah pentingnya kita senantiasa di bulan suci Ramadan ini untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Quran ini kalau kita tadabburi ayat-ayatnya, ini akan menjadi pedoman bagi hidup kita, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Umat Islam kalau nggak paham Al-Quran, dia nggak bisa menemukan jalan keluar dari masalah-masalah hidup. Makanya penting tuh Pak belajar Quran, bukan cuma belajar tajwidnya. Membaca itu baru kunci pertama. Setelah itu ada pintu-pintu berikutnya yang harus kita buka. Baru kita dapat formulasi jalan keluar, problem solving dari setiap masalah-masalah kehidupan kita. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Siapa orang terbaik? Orang paling baik di antara kamu umat Islam adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar cara baca Al-Quran dan mengajarkan isi kandungan Al-Quran. Nah, kita umat Islam ini harus jadi introspeksi. Ya. Menghadapi masalah-masalah kita ini, pertama kita sudah konsultasi belum kepada Allah. Bukan hanya curhat kepada Allah, sholat hajat, sholat tahajud, minta rezeki, minta ini, minta itu. Kalau soal rezeki, semua sudah diatur sama Allah. Kapan dibaginya itu sudah ditentukan waktunya sama Allah. Kita hanya tinggal berdoa memohon. Tapi kalau kita ingin menyelesaikan masalah umat ini secara kolektif, itu nggak bisa dengan curhat, dengan sekedar apa? Sholat tahajud sama sholat hajat. Makanya umat Islam harus kembali kepada jati dirinya. Ini pegangan hidup kita. Al-Quran, hudan lil muttaqin. Kita harus bukan hanya bisa membacanya, tapi bisa memahami, bisa menghayati, bisa mengamalkannya. Supaya apa? Jalan keluar Allah berikan kepada umat Islam ini. Kepada siapa? Yang berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, yang mau mempelajari isi kandungannya Al-Qur'an, yang mau berkomitmen dengan syariat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Insya Allah. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita semuanya senantiasa berada dalam naungan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Baitur Rahim dan juga seluruh pemirsa radio Al-Qudwah 87,6 FM, juga pemirsa yang dapat menyaksikan live streaming di YouTube channel BDI Pertamina Cilacap. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari yang barakah ini, di malam yang ke-17 bulan suci Ramadan, kita masih diberikan karunia nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat beribadah, melaksanakan salat isya, dilanjutkan dengan tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita keluar dari masjid ini, dari tempat kita beribadah,
melainkan dosa-dosa kita semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan perkumpulan kita, niat kita untuk duduk di majelis ilmu ini senantiasa mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam 17 Ramadan seringkali diasosiasikan atau disebut dengan istilah malam turunnya Al-Quran. Tentu kalau disebut sebagai hari bersejarah, 17 Ramadan itu sebagai hari bertemunya dua golongan, dua pasukan, yang satu beriman kepada Allah dan yang satu beriman kepada taghut, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka benar itu adalah hari terjadinya perang Badar. Tetapi yang disebut oleh para ulama sebagai malam turunnya Al-Quran itu sesungguhnya adalah sebuah momentum yang sangat luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dan dinyatakan bahwa turunnya Al-Quran ini dimulai awalnya, permulaannya di bulan suci Ramadan, dan juga secara sekaligus diturunkan di bulan suci Ramadan, sebagaimana pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka sebagian ulama meneliti ayat-ayat tentang turunnya Al-Quran ini dikaitkan dengan fakta-fakta hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dan juga data-data astronomi atau ilmu astronomi penanggalan Hijriyah dan harinya. Maka kalau saudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca sebuah buku, sebuah kitab Sirah Nabawiyah yang berjudul kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, maka di situ ada keterangan. Beliau meluruskan tanggal istilah nuzulul Quran itu sebenarnya bukan 17 Ramadan sebagaimana yang biasa sering kita kenal. Kalau itu peristiwa perang Badar, iya. Kalau ada salah satu ayat dari Al-Quran yang turun untuk mengomentari tentang peristiwa perang Badar, berarti ayat itu turun tanggal 17 Ramadan, iya. Karena memang ada di dalam surat Ali Imran ayat-ayat yang berbicara tentang perang Badar. Dan juga di surat Al-Anfal. Bahkan surat Al-Anfal itu seluruhnya, kata para sahabat Nabi SAW, itu turun untuk membawa hikmah dari peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu perang Badar. Tetapi untuk mengetahui malam turunnya Al-Quran ini, maka diperlukan telaah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ayat 185 surah Al-Baqarah. Yang kedua dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Al-Quran itu diturunkan satu di bulan Ramadan, yang kedua di malam yang penuh berkah. Di mana di malam itu semua perkara dan urusan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran ini memuat
sejarah masa lalu, sejarah masa kini, dan yang akan datang. Al-Quran memuat aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari dunia sampai akhirat. Al-Quran yang memuat petunjuk dan pedoman hidup, bagaimana kita harus memakmurkan bumi beserta isinya, bagaimana kita harus mengelola dunia ini, termasuk bagaimana kita menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan umat manusia dengan sebaik-baiknya. Termasuk bagaimana cara kita untuk mengelola, menyelenggarakan sebuah negara dengan aturan-aturan yang baik. Maka semua keputusan Allah itu ditentukan di malam turunnya Al-Quran. Maka disebut, fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Yang ketiga tentu saja ada di dalam surah Al-Qadar, yang kita semua sudah hafal. Allah Ta'ala berfirman apa? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam turunnya Al-Quran itu adalah malam kemuliaan dan malam penetapan segala sesuatu. Dan kalau merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW, maka yang disebut dengan malam Al-Qadar itu ada pada hari-hari kapan? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan Nabi suruh kita untuk mencari Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil. Maka kita makmurkan, kita biasa untuk i'tikaf di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan malam hari turunnya Al-Quran itu disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hari Senin. Karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada hari Senin? Karena disitulah aku mendapatkan perintah pertama kali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi Rasul utusan Allah. Maka dari keterangan ini, Al-Quran turun malam Al-Qadar. Al-Qadar itu terjadinya pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Dan hari penobatan, pelantikan Rasulullah sebagai Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah itu adalah hari Senin. Maka para ulama, ahli falak, ahli astronomi mengkaji, menghitung secara hitungan astronomi kapan itu terjadi. Pada saat tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan, hari Senin, dan terjadinya pada malam atau hari yang ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Maka dapatlah fakta hitungan astronominya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini ada di kitab Ar-Rahiqul Maktum ya. Hari Senin itu di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah itu, ketika awal berpuasa, Nabi SAW itu Senin itu jatuhnya tanggal 7 Ramadan. 14 Ramadan, 21 Ramadan, ya 7 kali 2, ya 7 kali 1, 7 kali 2, 14, 7 kali 3, 21 kan gitu ya. Yang keempat itu tanggal berapa? 28. Tanggal 7, tanggal 14 belum, karena baru 20 hari Ramadan. Ya, berarti ini diskualifikasi. Ya enggak? 7 dan 14 Ramadan hari Senin, tahun kedua Hijriah itu, ini berarti bukan malam turunnya Al-Quran. Tinggal tersisa 2 tanggal. 21 dan 28. Yang mana yang ganjil? Yang mana? 21. Maka diputuskanlah atau ditetapkan oleh para ulama itu berdasarkan keterangan Al-Quran, keterangan hadis-hadis dari Nabi SAW, keterangan data, fakta-fakta dari hitungan astronomi, cara menghitung bulan,
tahun Hijriyah dan Syamsiyah, maka didapati bahwa malam turunnya Al-Quran itu adalah pada tanggal 21 Ramadan. Tapi sebenarnya ini hanya sekedar untuk menunjukkan sebuah keterangan betapa pentingnya turunnya Al-Quran ini kepada kita. Karena itulah, karena turunnya Al-Quran inilah Allah syariatkan, wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, Pak. Ya. Jadi para pemirsa, baik yang menyimak melalui radio maupun YouTube atau yang hadir secara langsung di Masjid Baitur Rahim, kita harus tahu kenapa kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Kenapa kita diwajibkan puasa sebulan penuh? Itu tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Nah, ini keterangan ini didapat dari apa? Dari ayat 183, 184, 185 surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itulah alasan kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan itu. Karena ayat sebelumnya ayyaman ma'dudat. Ayat sebelumnya lagi kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita puasa Ramadan ini sebulan penuh, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mensyukuri dan merayakan nikmat turunnya Al-Quran. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa cara mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan berpuasa? Ada yang tahu alasannya? Halo? Halo? Assalamualaikum. Ya. Masih melek ya? Masih. Karena tadi makannya baru dikit ya. Nanti kalau mau mindo ntar jam 9 setengah 10 dah. Pertanyaannya, kenapa kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu dengan apa? Dengan cara kita diwajibkan berpuasa oleh Allah. Karena Al-Quran dan puasa itu sama-sama memiliki tujuan yang sama, tujuan yang satu. Apa tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah? Untuk menyucikan jiwa manusia. Puasa juga adalah alat sarana bagi kita untuk menyucikan jiwa manusia. Maka ketemu dalam satu tujuan. Maka itulah pentingnya kita, kalau kita mengingat dan merayakan malam turunnya Al-Quranul Karim, ya, terlepas kita tidak harus malam 17 atau malam berapa, yang penting kita tahu nih, oh nih tujuan kita puasa ini adalah untuk merayakan, untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Maka di sini pentingnya kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadikan ibadah puasa dan Al-Quran ini sebagai jalan kita untuk menyucikan jiwa manusia, yaitu jiwa kita. Kita harus menyucikan jiwa kita. Ya. Coba, Quran ini membersihkan jiwa kita dari apa? Dari noda-noda kemusyrikan. Dari noda-noda kekafiran. Membersihkan jiwa kita dari sifat kemunafikan. Lihat dari halaman pertama Mushaf Al-Quran itu sudah berbicara, mengungkapkan kepada kita siapa yang disebut dengan hamba yang beriman, yang muttaqin, siapa hamba yang kafirin, siapa hamba yang munafikin. Itu diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran.
Apa penyakit-penyakit yang ada pada diri orang kafir, apa penyakit yang ada pada diri orang munafik, apa penyakit yang ada pada ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Umat Yahudi dan Nasrani. Diungkap semua oleh Allah dalam Al-Quran. Apa saja penyakit-penyakit hati yang menimpa umat-umat terdahulu, umatnya kaum Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, kaum Ad, ya, umatnya kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud, umatnya Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian, umatnya Nabi Lut, kaum Sodom, umatnya Nabi Musa alaihi salam, yaitu Bani Israel. Bani Israel nanti itu bercabang menjadi dua. Ada Yahudi, ada Nasrani. Ini cabang. Ya, kalau Islam itu bukan cabang dari mana-mana. Ya. Islam itu adalah pokok, Islam itu adalah asal, Islam itu adalah sumber. Kenapa? Karena Islam ini adalah sistem agama, keyakinan dan kehidupan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi untuk menjadi khalifah di atas muka bumi sampai Nabi terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan secara gamblang, secara terang benderang. Apa yang menyebabkan kita akan sampai kepada jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita ini di dunia ini, kenapa sering diulang-ulang surat Al-Fatihah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya, kenapa kita baca surat Al-Fatihah itu? Ya. Kalau berdoa, habis doa tawassulnya dengan surah Al-Fatihah juga. Ya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah Al-Fatihah gitu ya. Memulai segala sesuatu baca surat Al-Fatihah. Tiap sholat fardu atau sunnah wajib baca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena kita setiap saat dan setiap waktu butuh pertolongan Allah dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Kita dapat istiqomah. Istiqomah ini yang susah. Kita udah dapat Islam. Lahir dalam keadaan Islam. Diberi nama orang tua nama yang Islami. Keluarga kita, keluarga semuanya orang Islam. Dari kakek, nenek, terus sampai ke atas semuanya Muslim. Alhamdulillah. Ya. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita Islam ini mau ngapain? Gitu. Setelah kita dapat hidayah Islam ini mau ngapain kita? Maka kita selalu memohon petunjuk, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Mengikuti siapa? Siratal mustaqim itu yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau karuniakan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu dalam surat Ali Imran. Yaitu jalannya para nabi, siddiqin, para syuhada dan salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para salihin. Dan kita minta kepada Allah diberikan petunjuk oleh Allah jalan yang lurus. Dan Allah memberikan jalan itu dengan bagaimana? Kamu harus membedakan jalanmu yang lurus ini dengan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang-orang yang tersesat. Ya. Itulah siapa? Jalannya
Yahudi dan Nasrani. Maka di dalam Al-Quran semua diungkap. Semua dibuka lebar-lebar. Semua ditunjukkan kepada kita. Bagaimana jalan yang lurus itu, jalannya para nabi, para siddiqin, para sholihin, para syuhada, dan mana jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus itu. Alhamdulillah. Ini karunia dari Allah. Maka itu di bulan Ramadan ini mari kita melakukan penyucian jiwa sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa Ramadan. Sayang beribu sayang kalau aktivitas kita di bulan Ramadan ini tidak meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Sayang beribu sayang kalau aktivitas kita beribadah di bulan Ramadan ini tidak menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kesempatan di bulan Ramadan ini adalah mari kita gunakan untuk senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki hati, dan memperbaiki jiwa kita semua. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di dalam bulan Ramadan ini Allah tunjukkan kepada kita ayat-ayatnya yang luar biasa. Menjadi petunjuk agar kita menjalani kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka satu, perbanyak tilawatil Quran. Yang kedua, setelah kita perbanyak tilawatil Quran di bulan Ramadan ini sebagaimana yang dicontohkan oleh salafus saleh, maka kita tingkatkan kualitas tadabbur Al-Quran kita. Ya. Ada pertanyaan, sering banyak pertanyaan. Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini yang mesti kita banyakin apa? Kuantitas bacaannya atau tadabburnya? Kalau merujuk melihat prakteknya Rasul, para sahabat, tabi'in, salafus saleh, yang diperbanyak di bulan Ramadan ini adalah tilawatil Qur'annya. Ya. Itu yang harus kita perbanyak. Lalu bagaimana dengan tadabbur? Tadabbur bisa kita tambah maklumat kita, wawasan kita, diantaranya dengan mendengarkan tausiah, mendengarkan khutbah, mendengarkan kajian-kajian. Nah, itu tambahannya. Tapi setiap insan, setiap pribadi di bulan suci Ramadan ini hendaknya dia memperbanyak tilawatil Quran. Karena ini bulannya Al-Quran. Festivalnya Al-Quran. Bagaimana kita merayakan nikmat turunnya Al-Quran ini dengan banyak kita membaca Al-Quran. Sehingga apa? Meresap, akan merasuk. Tadi contoh yang dibaca oleh imam, itu dibaca surat apa itu? Ada yang tahu nggak? Halo? Apa yang dibaca? Tarawihnya, tarawih. Yang dibaca itu surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu artinya lebah. Nama binatang. Ya. Ada 6 surat dalam Quran pakai nama binatang. Apa aja? Al-Baqarah, terus Al-An'am, terus An-Nahl, ya, terus An-Naml, yang kelima Al-Ankabut, yang keenam Al-Fil. Ya. 2 di 10 juz yang pertama, Al-Baqarah dan Al-An'am. 2 di 10 juz yang kedua, tengah-tengah, An-Nahl dan An-Naml, ya. Al-Baqarah juz berapa ya? 1, 2, dan 3 bagian awal. Surat An-Nahl itu juz 14. An-Naml juz berapa? 18. Betul? 18 atau 19? Ya, kira-kira begitulah.
19 lah ya. Karena 18 awalnya itu surah Al-Mu'minun. Ya. Al-Ankabut, juz berapa? 21. Ya. Dan surah Al-Fil di juz 30. Ya. 6 surat ini luar biasa walaupun pakai nama binatang, Pak. Kalau kita mau tadabburi 6 surat ini tentu panjang, tidak cukup waktu kita. Ada pembahasan sendiri. Saya membuat kajian, saya sampaikan di khutbah, saya sampaikan di kajian umum tentang tadabbur 6 surat yang menggunakan nama binatang. Dan ternyata isinya sangat dahsyat, luar biasa. Ya. Contoh seperti tadi surat An-Nahl yang dibaca. Ya. Itu An-Nahl itu lebah. Menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah untuk hidup manusia ini. Semua jenis nikmat yang dinikmati oleh manusia untuk menyelenggarakan kehidupan ini agar maslahat bagi dia di dunia dan di akhirat, itu semua nikmat itu diinventarisir oleh Allah ada di dalam surah An-Nahl. Makanya namanya menurut ulama ahli Quran, surat An-Nahl itu adalah surah An-Ni'am. Ya, surat nikmat-nikmat isinya. Ya. Mulai dari nikmat hidup, nikmat matahari, nikmat siang, malam, nikmat turunnya Al-Quran, turunnya wahyu, nikmat petunjuk, nikmat sampai ada nikmat yang namanya kematian. Ya. Walladzi khalaqakum tsumma yatawaffakum. Ya, jadi mati itu nikmat, Pak. Kok bisa? Iya, kalau manusia semuanya hidup, nggak ada matinya, ya, ini dunia ini bakal penuh dengan makhluk-makhluk yang sudah tua renta bergentayangan usianya ribuan tahun. Kira-kira maslahat nggak itu? Enggak. Itu kedodoran itu Pertamina kalau mau bayar gajinya itu. Ya. Nggak ada perusahaan BUMN yang sanggup bayar pensiunnya itu. Ya. Oh nggak mati-mati terus mau dibayarin pakai apa itu? Maka ada nikmat hidup, ada nikmat mati. Coba kalau manusia ini dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya masih hidup, nggak ada matinya, berapa banyak ya stok makanan, tumbuh-tumbuhan, stok susu, stok minuman yang harus diproduksi itu. Dan itu di luar kesanggupan bumi ini. Ya. Makanya ada namanya nikmat yang namanya kematian. Dan mati itu nggak pakai apa? Dipukul rata. Ya, dikasih jatah oleh Allah semua makhluk, semua manusia yang hidup di bumi ini di Cilacap harus mati dalam usia 70 tahun misalnya. Itu repot juga itu nanti. Ya. Berarti udah siap-siap nih. Ya, kalau udah mau menjelang 65, 67, nah itu udah siap-siap. Itu orang ngeri semua itu ya. Siap-siap harus apa? Dengan berbagai macam cara dia harus mati itu. Dan mati itu dirahasiakan oleh Allah. Kapan waktunya? Itu juga nikmat. Coba kalau dikasih tahu, kamu mati hari sekian, tanggal sekian ya. Subhanallah, susah hidup kita itu, Pak. Surah An-Nahl luar biasa. Tadi Allah berfirman di dalam surat An-Nahl yang dibacakan tadi apa? Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ya. Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Ya. Perumpamaan bagi kita, kaum muslimin, kaum mukminin, sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram. Rizkinya mengalir datang dari berbagai penjuru. Ya. Fakafarat bi an'umillah.
lalu kemudian negeri itu penduduknya kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Apa yang terjadi? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka Allah akan menimpakan rasa, bukan hanya rasa ya. Ya, menimpakan rasa, iya, adzaqaha. Kepada penduduk negeri itu Allah timpakan rasa yang melekat dalam diri mereka, libasal ju' berupa apa? Pakaian lapar dan ketakutan. Nah itu. Jadi betapa pentingnya kita ini, manusia ini merdeka dari apa? Dari kelaparan dan dari rasa takut. Maka syarat berdirinya sebuah negara mengayomi warga negaranya, penduduknya itu harus apa? Memberikan kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir dengan apa? Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kesejahteraan batinnya dengan apa? Tidak ada rasa takut. Ya, tidak ada rasa takut, khawatir masa depan. Gitu. Maka disinilah pentingnya kita senantiasa di bulan suci Ramadan ini untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Ya. Coba lihat di dalam surah Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini konsep hidup yang baik itu bagaimana? Hidup yang pertama untuk beribadah kepada Allah, hidup yang kedua setelah sejahtera hati kita dipenuhi dengan keimanan dan ibadah kepada Allah, maka juga harus terpenuhi apa? At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Hidup kita ini harus terbebas dari apa? Dari rasa lapar dan dari rasa takut. Ya. Ini luar biasa. Jadi Al-Quran ini kalau kita tadabburi ayat-ayatnya, ini akan menjadi pedoman bagi hidup kita, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Makanya ada doa di dalam Quran itu, ada apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan hidup untuk di dunia dan kebaikan hidup untuk di akhirat. Maka Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk apa? Menjadi pedoman bagi kebaikan hidup kita di dunia dan pedoman untuk kebaikan hidup kita di akhirat. Kalau kita ingin dapat hasanah fid dunia, maka pelajarilah Al-Quran. Kalau kita ingin hidup kita baik di akhirat, taatilah petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Jadi doa sapu jagat itu semua mengarah kemana? Kepada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kita setiap memohon kebaikan kan doanya itu ya, yang paling gampang. Mencakup semuanya. Dan mencakup semua itu doa hasanah fid dunya wal akhirah, itu adalah ketika kita mau menegakkan pedoman dan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Itulah sumber kebaikannya. Maka itu generasi di zaman Rasulullah, para sahabat, ya, kenapa mereka bisa kita baca dalam sejarahnya begitu gemilang. Ya. Mereka tidak takut akan kefakiran. Mereka tidak takut kekurangan dunia. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Mereka tidak takut dikucilkan oleh kaum musyrikin, oleh ahlul kitab.
mereka lawan dan mereka menghadapi tirani dunia yang besar di zaman itu, yaitu Persia dan Romawi, tanpa ada sedikit pun rasa takut. Kenapa? Karena mereka punya pegangan, punya pedoman hidup yang sempurna, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat dalam Al-Quran. Kurang apa petunjuk dalam Al-Quran ini? Cerita tentang Al-Baqarah itu tentang perangai sifatnya Bani Israel. Surat Al-An'am itu memberikan pedoman kepada kita bagaimana pengaruh makanan sembelihan itu untuk kesehatan tubuh dan untuk kesehatan batin kita. Surat An-Nahl tentang nikmat-nikmat Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka contohlah hidupnya lebah. Ya. Lebah itu diberikan wahyu oleh Allah. Tapi bukan wahyu seperti Nabi dan Rasul. Maksudnya apa? Ilham, insting. Ya. Anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula. Lebah itu ikut perintah Allah. Patuh kepada perintah Allah. Ini makhluk kecil, Pak. Ini makhluk kecil. Tunduk dia sama perintah Allah. Patuh. Allah suruh tinggal di mana? Di gunung, di atas pohon, di dalam rumah-rumah. Dia ikut. Allah suruh makan dari buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang bagus. Dia lakukan. Apa yang Allah berikan kepada lebah itu ketika mereka ini makhluk yang kecil itu mengikuti aturan dari Allah? Yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwan fihi shifaun linnas. Maka keluarlah dari perut lebah itu cairan minuman ya yang berwarna-warna. Ada madu, itu madu warnanya hitam, ada yang bening, ada yang kuning, ada yang kecoklatan, ada yang begini begitu macam-macam. Ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ya. Madu lebah tropis, hutan di Jawa dengan hutan Sumatera beda rasanya, walaupun sama-sama manis. Beda. Madu hutan di Afrika, madu hutan di Yaman, ya, beda jenis madunya, walaupun sama-sama keluar dari perut lebah, tapi semuanya apa? Kata Allah, fi shifaun linnas, di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Nah itu, makhluk kecil aja kalau mengikuti taat perintah pada Allah, maka dia akan memberikan manfaat yang baik untuk seluruh manusia. Apalagi manusia. Apalagi orang beriman, apalagi orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang menegakkan salat 5 waktu, yang puasa Ramadan, yang bayar zakat, yang haji ke Baitullah Al-Haram, masa nggak diberikan kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat seperti halnya lebah yang taat mengikuti perintah Allah? Mustahil. Ya. Pertanyaannya, kenapa sekarang ini kita umat Islam ini banyak tertinggal? Kenapa banyak tertinggal? Ya. Sekarang ini selalu diprovokasi. Tiap bulan Ramadan udah berapa tahun? Udah masuk setengah bulan puasa, selalu diprovokasi, ya. Diberikan apa? Ujian dari Allah. Umat Islam di Masjidil Aqsa di Palestina itu selalu apa? Diganggu ibadahnya. Ya. Diganggu, orang lagi sholat tarawih, orang lagi i'tikaf, tuh diganggu terus. Diserbu sama tentara Zionis. Dan kita nggak bisa melawan, kita nggak berdaya. Ya, tentara Israel masuk masjid pakai laras panjang, pakai sepatu, santai aja.
Gebukin orang Islam udah kayak gebukin nyamuk. Ya. Ada kekuatan negeri Islam yang bisa menghalangi mereka, mencegah mereka untuk berbuat zalim. Sekarang ada? Nggak ada. Ya kita cuma bisa apa? Ngecam, mengutuk, ya. Paling mendoakan. Ya. Kalau ada pengeboman, menghancurkan rumah-rumah, masjid, wah, kita bantu, kita galang dana, kita kirim obat-obatan, kita bangun rumah sakit, kita bangun masjidnya lagi. Tapi apakah ini solusinya? Itu solusi sementara. Ya, Yahudi ini nggak bisa diapain, nggak bisa dibenahin, nggak bisa dinasehatin, ya, hanya dengan doa dan hanya dengan kutukan. Ya. Yahudi itu kalau punya kekuatan, dia hanya bisa dinasehati dengan kekuatan yang seimbang. Ya, saudara sudah baca surat Al-Isra juz 15, udah baca, udah lewat ya. Kalau saat baca satu hari satu juz di bulan Ramadan ini berarti juz 15 sudah 2 hari lalu. Hari tadi juz 16, kemarin juz 15 saudara baca. Itu mestinya saudara paham, ngerti kata kunci untuk bisa mengalahkan Yahudi. Itu ada di dalam surat Bani Israel, surat Al-Isra. Baca halaman lembar pertamanya itu. Ayat 1 sampai 7, tambah 8, 9, 10, itu kuncinya itu di situ. Jadi bukan cerita tentang Isra Mi'raj saja, kita terbengong-bengong. Oh, begini Nabi Muhammad pergi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik buruk, hampir Masjidil Aqsa ketemu para nabi. Lalu naik lagi ke Sidratil Muntaha, naik pakai buruk lagi, ketemu dengan Allah di Sidratil Muntaha untuk menerima kewajiban salat 5 waktu. Kita hanya mendapatkan cerita-cerita itu betul dalam kitab-kitab hadis. Tapi ayat kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 itu intinya adalah surat Al-Isra itu bagaimana umat Islam ini harus mengembalikan amanah yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Apa amanah yang Allah berikan kepada umat Islam? Melalui Nabi SAW. Kenapa Nabi diisra dan dimi'rajkan oleh Allah melalui Masjidil Aqsa? Itu hikmahnya adalah gambaran peta jalan umat Islam ini di akhir zaman. Ya, ini tantangan terbesar dari Allah. Kenapa? Umat Islam ini sekarang tidak berdaya melawan Yahudi yang hanya jumlahnya nggak sampai 10 juta. Ya, rakyat Israel itu cuma 6 juta, Pak. Di seluruh dunia orang Yahudi cuma 10 juta. Kecil. Dengan penduduk Jakarta, masih banyak penduduk Jakarta. Dibandingkan penduduk umat Islam sedunia yang jumlahnya hampir sudah 1,5, 1,7 miliar. Ya, Yahudi itu kecil. Tapi kenapa kita pada 100 tahun terakhir ini ditipu, dikangkangi, dan dibodoh-bodohi dan menjadi bulan-bulanan Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita gagal untuk menghidupkan esensi daripada surah Al-Isra. Ya, peringatan Isra Mi'raj ramai di mana-mana, tetapi tidak bernilai, kurang berdampak untuk membangkitkan semangat bagaimana umat Islam ini kembali merebut Masjidil Aqsa. Sampai kapan? Tiap tahun orang Islam di sana sholat tarawih diganggu. Mau sampai kapan? Ya.
Umat Islam di Palestina itu bukan butuh duit atau tidak perlu dikirim obat-obatan. Kalau itu mah gampang, di sana juga banyak. Tapi untuk menjaga kesucian Masjidil Aqsa dari penodaan yang dilakukan oleh tentara-tentara Zionis itu, ya tidak bisa tidak kecuali umat Islam ini, negeri-negeri Islam ini mengirimkan bala tentaranya untuk melindungi itu masjid. Jadi tentara lawan tentara, sepadan kan? Sepadan. Bukan tentara lawan rakyat tangan kosong, nggak punya senjata. Udah gitu jamaah umroh lagi yang dikirim ke sono. Umroh terus ke Aqsa gitu ya. Nah itu bawa apa itu? Ya, bawa korma sama jam-jam doang ke sono. Bisa ngelawan tentara Israel? Nggak bisa. Jamaah umroh di sana foto-foto, selfie-selfie kan gitu. Ada dia punya bawa kekuatan datang ke sana? Nggak ada. Ini yang kurang dari kita ini. Bagaimana mentadaburi, bagaimana mengaplikasikan semangat surat-surat dalam Al-Quran ini dalam kehidupan. Kalau kita ingin ya mengembalikan kejayaan umat Islam, ya, tahu bagaimana titik lemahnya umat Islam, lalu kita ingin memperbaiki diri kita, ingin mengembalikan jati diri kita, mengembalikan izahnya umat Islam, maka harus kita melakukan apa? Pertama kita harus lakukan penyucian jiwa dulu, ini syaratnya. Sebagaimana dulu ulama-ulama kita terdahulu, mereka fokus membangun generasi muslim yang baru. Kan ada ayatnya itu dalam surah apa? Al-Maidah ya, 54. Mayyartad ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Hai orang-orang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya? Ya. Nah, itu bahasa murtad dari agama itu mungkin kalau pemahaman saya wallahu a'lam bishawab ya, adalah mungkin di antara umat Islam tidak murtad secara terang-terangan. Nah, enggak ada yang terang-terangan murtad kayak siapa? Tusuk konde kemarin. Nah, itu kan murtad tuh terang-terangan ya. Yang begitu banyak enggak? Enggak. Paling 1-2 yang murtad dari agama Islam, Pak. Terang-terangan. Ya, kayak tusuk konde sama yang lain tuh ya. Saya nggak usah sebut namanya. Tapi banyak di antara umat ini yang dia itu sudah tidak lagi peduli kepada agamanya. Udah nggak mau memperhatikan Quran, nggak mau lagi memperhatikan ayat-ayat Allah. Sudah tidak mau lagi untuk menyatakan diri, bahkan menyatakan diri sebagai muslim itu malu. Ya, ini yang begini banyak. Sampai ada yang bilang, ya, saya muslim tapi saya tidak percaya kepada syariat Islam. Nah ini model-model murtad yang laten itu. Ya, berani mengatakan saya muslim tapi tidak bersyariat. Bagaimana muslim tidak bersyariat, Pak? Gak bisa. Maka Allah akan menghadirkan ya untuk menggantikan ini muslim-muslim yang apa? Yang abal-abal digantikan sama Allah dengan apa? Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan hadirkan, datangkan satu kaum yang baru, generasi yang baru, yang mana Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berlaku lemah lembut kepada sesama orang beriman, tegas kepada orang kafir, dan mereka berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Nah itu yang dilakukan. Makanya ulama terdahulu itu ketika jatuh umat Islam ini jatuh,
tertinggal, kalah, perang salib, perang melawan tentara Mongol kalah, ya. Kemudian menghadapi penjajahan bangsa Eropa, negeri-negeri Islam kalah meskipun masih ada waktu itu kehalifan Turki Utsmani yang berupaya melindungi, tapi kan tidak sanggup dia melindungi wilayah yang luas di dunia ini, di mana di situ ada negeri umat Islam. Nggak bisa semuanya dilindungi. Ya. Sejak abad 15, Spanyol mengalahkan Muslim di Eropa dengan inkuisisi, Reconquista, ya. 1492 Granada jatuh. Itu abad Spanyol. Abad 16, ini abadnya Portugis. Ketika kapal-kapal Portugis, ya, militer Portugis menemukan rute baru bagaimana menembus blokade Ottoman Turki itu yang menguasai perairan Mediterania dan Teluk Arab. Mereka mengambil rute pelayaran, ya, lewat Afrika, Atlantik, kemudian ke Samudra Hindia, lalu tembus kemana? Jalur Nusantara untuk menguasai sumber rempah-rempah dunia. Nah, itulah sejarahnya tahun abad 16 itu. Menguasai Malaka, menguasai Maluku, Malaka dan Maluku, hampir menguasai, ya, Sunda Kalapa. Nah itu, makanya bangkit ulama-ulama itu di Pulau Jawa untuk menghadang bagaimana Portugis supaya tidak bisa menjajah ataupun mengambil, ya, pelabuhan-pelabuhan yang ada di kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Sampai diusir dari Maluku. Abad 17, Belanda, itu abadnya Belanda. Berdiri VOC tahun 1601, sampai di Nusantara ini dia mengambil alih Portugis, menguasai jalur monopoli perdagangan rempah-rempah, abad 17, 18, nah baru abad 18, 19 ini abadnya Inggris. Ya, sampai abad 20 diganti oleh Amerika. Nah, mulai itulah Israel muncul menjadi sebuah negara. Kalau kita baca ini dalam surat Al-Isra jelas. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyari wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tadbira. Dibaca ayat ini tapi nggak paham. Apa artinya? Nggak paham. Apa maksudnya, tafsirnya? Nggak paham. Ya, makanya umat Islam kalau nggak paham Al-Quran, dia nggak bisa menemukan jalan keluar dari masalah-masalah hidupnya. Makanya penting tuh Pak belajar Quran, bukan cuma belajar tajwidnya. Belajar bacanya bagus, penting, itu langkah untuk membuka dunia Al-Quran. Karena dunia Al-Quran ini luas. Membaca itu baru kunci pertama. Setelah itu ada pintu-pintu berikutnya yang harus kita buka. Baru kita dapat formulasi, jalan keluar, problem solving dari setiap masalah-masalah kehidupan kita. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Siapa orang terbaik, orang paling baik di antara kamu umat Islam adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar cara baca Al-Quran dan mengajarkan isi kandungan Al-Quran. Ya. Nah, kita umat Islam ini harus jadi introspeksi. Ya, menghadapi masalah-masalah kita ini, pertama kita sudah konsultasi belum kepada Allah? Ya, bukan hanya curhat.
kepada Allah, sholat hajat, sholat tahajud, minta rezeki, minta ini, minta itu. Ya. Kalau soal rezeki, semua sudah diatur sama Allah. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah. Kapan dibaginya itu sudah ditentukan waktunya sama Allah. Kita hanya tinggal berdoa memohon. Tapi kalau kita ingin menyelesaikan masalah umat ini secara kolektif, itu nggak bisa dengan curhat. Ya, dengan sekedar apa? Sholat tahajud sama sholat hajat. Coba saya mau tanya, sholat tahajud Bapak atau sholat hajat, doanya itu minta kebaikan untuk diri sendiri atau untuk umat ini? Pasti semua fokusnya ke diri sendiri. Ya Allah, saya pengen kerjaan bagus, saya pengen dapat proyek, saya pengen kontrak kerjanya di Pertamina diperpanjang, gitu kan. Ya Allah, saya pengen beli rumah. Ya Allah, anak-anak pengen begini-begini dan sebagainya. Itu semua curhat kita tuh fokusnya kalau ibadah, tahajud, sholat hajat, sholat duha, itu mintanya untuk diri sendiri. Hampir tidak ada, ini saya yakin ini, tidak ada. Kita berdoa, mohon kepada Allah, curhat, mencari solusi jalan keluar atas masalah-masalah yang menimpa umat Islam ini. Masalah-masalah besar, Pak. Bukan masalah hidup rumah tangga kita, itu sih kecil. Masalah umat, kita bagian dari umat nih, ya. Kalau umat ini masalahnya nggak selesai, kita juga nggak selesai. Ya. Umat Islam di Palestina, umat Islam di Kashmir, umat Islam di India sekarang lagi di apa? Dipersekusi. Ya. Lagi banyaklah dizalimi. Belum lagi umat Islam di mana? Myanmar, umat Islam di Xinjiang, Uighur. Tarawih aja susah. Puasa itu nggak gampang di Uighur, Pak. Ya, kalau kita enak di sini. Puasa tinggal puasa. Tarhim, ada yang tarhim. Imsak ada yang ngumumin. Makan ada yang tersedia, kan? Baca Quran di mana aja bisa. Ya, kalau di sana nggak bisa tuh, nggak bisa bebas. Itu masalah umat tuh, Pak. Orang umat Islam di Palestina dikejar-kejar, sholat diganggu, tanah suci Masjidil Aqsa diinjak-injak sama sepatu Zionis, kan begitu. Ada nggak kita doa mencari jalan keluar dari masalah-masalah seperti itu? Nggak ada. Ini masalah besar, umat ini harus masuk dalam agenda hidup kita. Bagaimana caranya mencari solusi jalan keluarnya, termasuk masalah kepemimpinan, masalah ekonomi, masalah besar umat Islam, dunia Islam. Kenapa banyak pemimpin negeri muslim ini yang diktator, banyak yang zalim, banyak yang ini dan sebagainya. Ini jalan keluarnya hanya bisa kita dapat ya dengan kembali kepada petunjuk Al-Qur'an. Al-Quran mengajarkan kita untuk mencintai ilmu pengetahuan. Al-Quran mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah politik dengan musyawarah, syura. Al-Quran mengajarkan kita kalau kita ingin memegang kendali dan dihormati oleh lawan-lawan dan musuh kita, maka kita harus memiliki kekuatan militer. Maka itu di dalam Quran itu ada surat apa? Al-Qalam, ada Iqra, ada surat Al-Asyura, musyawarah, ada surat Al-Hadid, besi. Besi. Ada kisahnya untuk Nabi Daud, ya kan? Wa aladna lahul hadid. Besi ada kisahnya untuk Dzulqarnain. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fuhu. Itu teknologi Dzulqarnain itu, ya. Bagaimana ketika dia diminta untuk mencegah ya penyebaran sebuah kaum yang namanya Ya'juj Ma'juj supaya tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, dicegah, dihadang, ya, dikucilkan dengan cara bagaimana? Dia bikin sebuah teknologi, ya, potongan besi-besi itu, ya, dikumpulkan sampai setinggi
puncak dua gunung, ya, memenuhi sisinya kiri dan kanan, barat dan timur, kemudian dipanaskan dengan cairan tembaga. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfughu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra. Itu teknologi, Pak. Nah, cuma kita nggak baca. Cuma bacanya baca surat Al-Kahfi aja. Hanya untuk dapat pahala, tapi nggak dapat ilmunya itu. Ya. Dalam surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil ayat 25 bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Coba ini digali ayat-ayat kauniyah ini, ya. Allah turunkan, ya, rasul-rasul diutus oleh Allah membawa kitab dan mizan, timbangan, supaya orang ini, manusia ini menyelenggarakan hidupnya dengan adil. Nah, berarti sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang adil tidak bisa bagus kecuali ditopang oleh apa? Sebuah kekuatan yang melindungi dakwah dan umat Islam ini, yaitu besi. Maka dari besi itu kita bisa membangun infrastruktur. Dengan besi itu kita bisa bangun alat sistem utama militer, senjata, alutsista. Ya, makanya umat Islam harus kembali kepada jati dirinya. Ini pegangan hidup kita, Al-Quran, hudan lil muttaqin. Kita harus bukan hanya bisa membacanya, tapi bisa memahami, bisa menghayati, bisa mengamalkannya. Supaya apa? Jalan keluar Allah berikan kepada umat Islam ini. Kepada siapa? Yang berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau mempelajari isi kandungannya Al-Quran, yang mau berkomitmen dengan syariat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah. Barangkali itu oleh-oleh, ya, tadabbur kita pada malam hari ini, dalam rangka kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan jalan hidayah buat kita semuanya, dilapangkan jalan kita untuk menemukan nilai-nilai yang paling mendasar dari Al-Quranul Karim, yang akan memberikan kepada kita kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya bawa oleh-oleh buku, karena jarang saya kemari. Terakhir saya tahun 2019 kalau tidak salah, ya. Kemudian di musim pandemi 3 tahun yang lalu kita off. Tapi alhamdulillah kita bisa membuat beberapa tulisan, buku-buku yang sudah kita terbitkan. Nah, yang tahun ini kita terbitkan ada 2. Ada buku Penyucian Jiwa untuk Pemajuan Bangsa. Ini tadabbur dari kitab-kitab dari ayat kursi Al-Quran tentang ayat-ayat penyucian jiwa. Bagaimana penyucian jiwa kita ini harus menjadi solusi bagi masalah-masalah bangsa kita. Dan yang kedua ada buku khutbah penyucian jiwa bangsa. Ya, jadi ada buku khutbah Jumat, ada khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu lengkap di situ. Ada 848 halaman. Jadi bagi yang mau jadi khatib, baru belajar, atau masyarakat umum yang awam, ya, bagaimana kita bisa menyerap ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran tentang pentingnya penyucian jiwa, tadabbur Al-Quran. Ini semua saya tuangkan dalam 2 buku terakhir ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang ingin melihat dan ingin tahu informasi tentang buku ini. Nanti bisa melalui Ustadz Saiman atau DKM Takmir di Badan Dakwah Islam Pertamina ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat. Untuk selanjutnya, mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran
rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.